Tidak rugi partai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Dalam survei Foxpol Center terbaru, mantan Gubernur DKI itu memiliki elektabilitas tertinggi dari kandidat lain. Sementara dalam survei yang sama, cawapres yang paling kuat untuk diduetkan dengan Anies adalah AHY. Partai Nasdem tampaknya sudah tepat memilih mengumumkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan diusung pada pemilu serentak 2024. Dalam survei terbaru Foxpol Center, Anies Baswedan mencatatkan elektabilitas tertinggi dengan angka 26,1% pada simulasi pertanyaan tertutup. Di belakang Anies, menyusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 25%, Ketua Umum Partai Gerindra 20,7%, ujar Direktur Eksekutif Foxpol Center Pangi Syarwi Caniago dalam paparan survei bertajuk Peta Elektoral dan Simulasi Kandidat Capres-Cawapres Pilpres 2024, Jumat 18 November 2022. Melengkapi 5 besar, lanjut Pangi, ada Gubernur Jawa Barat 6,1%, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY 3,4%. Tokoh-tokoh lain dengan elektabilitas di bawah 3% ada Panglima TNI Andika Perkasa, Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansyah, Ketua DPR RI Puan Maharani. Selanjutnya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Presiden PKS Ahmad Syaihu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Sementara masih ada 4,3% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Demikian penjelasan Pangi. Sementara untuk cawapres terkuat yang akan mendampingi Anies adalah AHY. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merupakan kandidat cawapres yang berpotensi paling kuat memenangkan capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan dalam berbagai skenario simulasi. Ini terungkap dari survei nasional yang dilakukan lembaga survei Foxpol Center periode 22 Oktober sampai 8 November 2022 di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dalam simulasi 2 poros, pasangan Anies AHY memperoleh elektabilitas sampai 50,7%. Sementara pasangan Anies Aher diperkirakan meraih elektabilitas 46,3%. Kombinasi pasangan Anies Khofifah diprediksi mendapat elektabilitas 42,9%. Sedangkan Anies Andika diramalkan memperoleh elektabilitas 46,9%. Simulasi 2 poros ini mengasumsikan koalisi Nasdem Demokrat PKS bertarung melawan koalisi raksasa PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, dan P3. Dalam simulasi 3 poros, pasangan Anies AHY memperoleh elektabilitas 37,3%. Sementara pasangan Anies Aher diperkirakan mendapat elektabilitas 29,3%. Dalam kombinasi lain, pasangan Anies Khofifah diprediksi meraih elektabilitas 28,2%. Ini sedikit lebih rendah ketimbang pasangan Anies AHY yang diperkirakan mendapat elektabilitas 32,5% atau pasangan Anies Sandiaga Uno yang diramalkan mendapat elektabilitas 33,8%.
Dalam simulasi 3 poros ini, koalisi Nasdem, Demokrat, PKS diperkirakan bertarung melawan koalisi PDIP, Golkar, PAN, P3, serta koalisi Gerindra, PKB. Ada pula asumsi PDIP berkoalisi dengan Gerindra, PKB, menghadapi koalisi Golkar, PAN, P3, dan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dalam simulasi 4 poros, pasangan Anies AHY memperoleh elektabilitas 38,4%, sementara pasangan Anies Ahmad Heriawan atau AHER memperoleh 28,7%. Kombinasi pasangan Anies Khofifah Indar Parawansyah memperoleh elektabilitas 30,1%, setara dengan elektabilitas yang diperoleh pasangan Anies Andika Perkasa. Simulasi 4 poros mengasumsikan PDIP maju sendiri, berhadapan dengan koalisi Golkar, PAN, P3, koalisi Gerindra, PKB, serta koalisi Nasdem, Demokrat, PKS. Direktur Eksekutif Foxpol Center, Syarwi Pangi Caniago, mengungkapkan bahwa AHY menjadi cawapres yang paling potensial bagi Anies Baswedan karena sejumlah faktor. Pertama, AHY selama ini memang unggul secara elektabilitas, terutama dalam posisi sebagai cawapres, kata Pangi yang sedang menempuh pendidikan doktoral di UNER tersebut. Kedua, kata Pangi lebih lanjut, AHY adalah pengambil keputusan kunci. Posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai membuat AHY menjadi figur yang ikut mengambil keputusan tentang siapa capres dan cawapres yang akan diusung Partai Demokrat. Ketiga, ujar Pangi melanjutkan, sebagai mantan perwira militer yang kini menjabat Ketua Umum dari partai yang asasnya nasionalis religius, AHY menjadi sosok yang nasionalismenya tidak perlu diragukan lagi. AHY selama belasan tahun mempertaruhkan nyawanya untuk membela bangsa dan negara, Pancasila dan UUD 1945. Apalagi yang kurang? Tanya Pangi secara retoris. Hasil survei nasional ini memperkuat temuan serupa dalam survei se-Jakarta yang dilakukan Lembaga Survei Indo-Strategik periode September-Oktober 2022. Serta survei se-Jawa yang dilaksanakan Lembaga Survei The Republic Institute pada periode Agustus-September 2022 lalu. Survei nasional Foxpol Center dilaksanakan atas 1.220 responden di 34 provinsi di Indonesia yang diseleksi secara acak berdasarkan TPS dan Daftar Pemilih Tetap atau DPT 2019. Tingkat kepercayaannya lebih kurang 95% dengan margin of error 28,1%.